Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iki Sintia Mulia Dewi. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Soal yang pertama yaitu, inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu merupakan hasil temuan. Kata temuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris yaitu discovery dan invention. Menurut pendapat saudara, berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut? Innovation, discovery, atau invention? Dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi? Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Jawabannya yaitu innovation, discovery, dan invention adalah tiga kata yang memiliki arti hampir sama. Tiga kata tersebut dalam bahasa Indonesia dapat diartikan penemuan. Maksud dari ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu hal yang baru. Baik sebenarnya barang itu sudah ada lama, kemudian baru diketahui, atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang, misalnya penemuan benua Amerika. Invensi atau invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan hasil kreasi baru. Misalnya pada teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Rogers menyatakan bahwa inovasi adalah an idea, practice, or object perceived as new by individual, atau suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Kaitan antara inovasi dan modernisasi, keduanya membicarakan usaha untuk pembaharuan atau adanya proses pembaruan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Soal nomor 2, uraikan dan deskripsikan salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi dari beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli. Dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Jawabannya, pada saat masa pandemi seperti saat sekarang ini, kita sudah menggunakan inovasi yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Melalui teknologi ini, kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Kehadiran secara fisik tidak lagi menjadi masalah. Pembelajaran jarak jauh bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan aplikasi lainnya. Hal yang ketiga, perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubah pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Jawabannya, perubahan dalam dunia pendidikan pada saat ini memang begitu cepat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya inovasi-inovasi di dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, pembelajaran yang dilakukan tidak hanya bisa berada di dalam kelas saja, tapi bisa di mana saja dan kapan saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia, seperti Zoom dan Google Meet. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya. Soal yang keempat yaitu, jikalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal yang baru dan yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena kita melihat pada saat sekarang ini output pendidikan kita sekarang dengan yang 20 tahun yang lalu, jelaskan argumen saudara. Jawabannya, inovasi diidentikan dengan hal yang baru yang lebih baik. Setiap perubahan baru di dalam pendidikan membawa perbaikan untuk menjadi lebih baik. Karena tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Namun akan ada kekurangan seperti pembelajaran jarak jauh ini
Banyak dari siswa itu tidak serius dalam melakukan pembelajaran. Saat pembelajaran jarak jauh ini, ada beberapa peserta didik itu yang hanya bergabung ke dalam Zoom dan Google Meet tanpa memperhatikan gurunya. Dan juga pembelajaran jarak jauh ini memiliki kekurangan, yaitu guru tidak dapat memperhatikan seluruh peserta didiknya dengan baik. Kelima, konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung maupun tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi yang mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung suatu inovasi menghasilkan perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran sesuatu inovasi. Salah satu konsekuensi inovasi dalam pendidikan adalah pemanfaatan dari sarana teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Ketika segelintir sekolah sudah masuk arena persaingan global dengan memanfaatkan inovasi teknologi, sebagian besar sekolah di Indonesia justru masih amat jauh dari akses menuju teknologi informasi. Prasarana komputer di kebanyakan sekolah masih amat sangat minim. Guru-guru pun masih belum mempunyai kesempatan atau keberanian untuk menggunakan komputer dan internet. Tentu saja akan terjadi kesenjangan dalam hal ini. Sehingga di sekolah itu siswa-siswa mengarah kepada persaingan yang tidak seimbang antara anak-anak di suatu bangsa. Sekali lagi, tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan merupakan isu serius dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan perencanaan anggaran pendidikan. Soal yang keenam, coba saudara uraikan dengan baik bagaimana peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Guru adalah komponen terpenting dalam sebuah kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Profesionalisme dari guru mengacu kepada kemampuan maupun keahlian pada kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Selama pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan kompetensi profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dibekali dengan pengetahuan dan motivasi terhadap dirinya sehingga guru dapat meningkatkan pelayanan kepada peserta didik melalui keterampilan mengajarnya dan peningkatan pengetahuan dengan terus-menerus. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan profesional guru adalah dengan melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dengan diadakannya inovasi pembelajaran, maka akan dapat memperbaiki keadaan pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik lagi, memberikan gambaran kepada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji cobakan inovasi yang kita laksanakan, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan serta meningkatnya kualitas profesionalisme pendidik atau guru, maka akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun di dalam hasilnya. Soal yang terakhir atau soal nomor 7, sebagai calon seorang guru, Anda berkewajiban menyusun FPP secara lengkap dan sistematis agar dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif. Sesuai dengan standar proses dalam kurikulum 2013, coba saudara uraikan secara baik penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Jadi, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang berorientasi pada strategi, metode, atau upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau kemampuan. Di dalam RPP nantinya akan disusun mengenai metode belajar yang akan kita gunakan pada saat proses pembelajaran dan diharapkan metode yang kita pilih atau yang dipilih oleh seorang guru itu merupakan metode yang cocok dengan materi dan yang cocok dengan seluruh peserta didik. Kemudian, salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif yaitu dengan membuat suasana belajar yang nyaman, kemudian merangkum pokok pembelajaran, mungkin bisa dilaksanakannya belajar bersama, metode mempersingkat atau memodifikasi, kemudian belajar dengan praktek, belajar rutin tapi jangan lama. Kemudian materinya mungkin dimengerti tetapi bukan dihafal, dimengerti.
Terima kasih. Sekian video jawaban ujian akhir semester mata kuliah inovasi pendidikan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.